warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Pak Guru Desa Jurnal. Baik teman-teman pejuang CPNS maupun P3K, di video kali ini Pak Guru Desa Jurnal akan memberikan contoh-contoh soal SKB maupun soal teknis P3K Jabatan Formasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Teman-teman yang ingin mendapatkan ratusan soal-soal latihan SKB maupun soal teknis P3K pengelola pengadaan barang dan jasa dapat mengklik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Kemudian soal ini juga dibikin berdasarkan kisi-kisi dan rekomendasi teman-teman yang sudah lulus dari tahun-tahun sebelumnya. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang pengen mendapatkan soal latihan, soal SKB, dan soal teknis pengelola pengadaan barang dan jasa bisa membeli dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video kali ini. Yang pertama, soal pertama langsung saja untuk pengelola pengadaan barang dan jasa. Ini soalnya ada ratusan soal dan ini benar-benar sesuai rekomendasi dari teman-teman yang sudah lulus tahun-tahun sebelumnya dan sesuai dengan kisi-kisi. Baik teman-teman, soal nomor 1, lembaga kebijakan pengadaan barang maupun jasa pemerintah disingkat LKPP adalah A. Lembaga pemerintah yang bertugas merencanakan dan mengevaluasi kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. B. Lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengembangkan dan mengevaluasi kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. C. Lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. D. Lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. E. Lembaga pemerintah yang bertugas merumuskan kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Ini soalnya sebenarnya pemilihannya hampir sama, tetapi kita harus jeli terhadap pemilihan-pemilihan kata yang ada di pilihan A sampai E ya teman-teman. Jadi soal-soal yang akan disajikan nanti di soal SKB maupun soal teknis biasanya juga mengecoh teman-teman. Jadi ada beberapa kalimat yang sebenarnya ini sama, cuma ada beberapa kata yang berubah makna dari kalimat itu teman-teman. Jadi menurut teman-teman jawabannya yang mana? Dari A yang bertugas merencanakan, B bertugas mengembangkan, C bertugas mengembangkan dan merumuskan, D mengembangkan kebijakan, dan E merumuskan kebijakan. Soal nomor 1 jawabannya adalah C. Lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan. Jadi teman-teman LKPP itu kita garis bawahi ya. Di sini kita garis bawahi bahwasanya bertugas untuk mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Ini sesuai dengan peraturan Presiden tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian soal nomor 2 di bawah ini yang bukan merupakan kegiatan dari pengelola pengadaan barang jasa ahli pertama adalah, nah ini pengalaman saya juga soal-soal kayak gini nih keluar ya. Jadi waktu itu saya mendaftar di ahli pertama ya, soalnya itu apa saja tugas-tugas dari ahli pertama, itu juga ada tugas ahli muda, padahal yang saya daftar waktu itu ahli pertama, tetapi yang ditanyakan juga ada yang menanyakan ahli muda itu tugasnya seperti apa, tapi itu sebenarnya nggak banyak sih, itu cuma satu soal saja lah, satu sampai dua soal saja, itu mungkin cuma untuk mereview atau untuk mengetes kita ya seberapa jauh pemahaman kita tentang tugas-tugas ahli pertama ya. Ketika kita yang ditanyakan ahli muda berarti ya yang bukan tugas-tugas ahli pertama, karena biasanya yang dipilihkan itu tugas-tugas ahli pertama, yang dikecualikan adalah ahli mudanya. Baik teman-teman, kembali lagi ke nomor 2 di bawah ini yang bukan merupakan kegiatan dari pengelola pengadaan barang jasa ahli pertama adalah yang pertama A. Melakukan identifikasi atau review kebutuhan dan penetapan barang jasa. Ini A bukan ya, karena yang A ini adalah tugas dari pengelola pengadaan barang dan jasa, sedangkan yang ditanyakan ini yang bukan merupakan.
Yang B, mengklarifikasi usulan barang jasa untuk masuk katalog elektronik. Ini juga tugas ahli pertama. C, melakukan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan pada pekerjaan yang dilakukan dengan metode pemilihan pengadaan langsung atau tender cepat. Ini juga tugas ahli pertama. Dan D, melakukan penyusunan rencana dan persiapan pengadaan secara swakelola pada pekerjaan yang pelaksanaannya mengacu pada standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Itu juga tugas ahli pertama. Yang E, menyusun harga perkiraan sendiri. Nah, ini menyusun harga perkiraan sendiri ini tugasnya ahli muda ya teman-teman. Jawabannya E, sesuai dengan Permen RP nomor 29 tahun 2020. Jawabannya adalah E ya. Adalah uraian tugas dari jabatan ahli muda. Jadi yang E ini memang tugasnya ini ahli muda yang tugas yang E. Sedangkan uraian tugas dari jabatan ahli pertama pengelola pengadaan barang jasa adalah sebagai berikut. Ini banyak banget teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa dibaca teman-teman ya. Ini tugasnya sampai dengan 29. Langsung aja nomor 3. Di bawah ini yang merupakan kegiatan dari pengelola pengadaan barang jasa ahli muda adalah, nah ini, jadi kita harus tahu ya ahli muda di tugasnya apa saja ya. Yang A, melakukan perumusan pemakaian dan cara pengadaan sesuai strategi pengadaan, melaksanakan pengadaan secara swakelola pada pekerjaan yang pelaksanaannya mengacu pada standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Ini yang nomor 3 adalah di bawah ini yang merupakan tugas dari ahli muda. Artinya pilihan yang lain itu adalah tugas dari ahli pertama ya. Melakukan perumusan ini jelas tugasnya ahli muda ya. Mengidentifikasi norma, standar, peraturan, dan manual. Ini mengidentifikasi ini adalah tugas ahli pertama. Yang C, menyusun laporan tahunan pada pengguna jasa, ini juga ahli pertama ya. Kemudian yang D, melakukan negosiasi dan mengacu pada harga perkiraan sendiri, ini juga tugas dari ahli pertama. Dan M, review dokumen perencanaan pengadaan, ini juga tugas dari ahli pertama. Jadi jawabannya yang merupakan kegiatan dari pengadaan barang jasa ahli muda adalah A ya. Bedanya tadi nomor 2 adalah yang ditanyakan yang bukan merupakan ahli pertama, berarti yang pilihan yang lainnya pilihannya yang lain ini adalah tugas ahli pertama, dan E ini kecuali ya, yang E ini tugas ahli muda. Kalau yang nomor 3 yang di bawah yang ditanyakan adalah tugasnya ahli muda. Jadi yang ahli muda ini jelas yang A, yang lain karena ini tugasnya ahli pertama. Sesuai dengan Permen RP jawabannya adalah A. Permen RP nomor 29 tahun 2020 jawabannya A, merupakan uraian tugas jabatan ahli muda. Karena yang lain ini merupakan yang B sama E ini tugasnya ahli pertama ya. Kemudian berikut uraian tugas dan jabatan fungsi ahli muda pengelola pada barang dan jasa. Ini tugasnya banyak banget teman-teman. Yang pertama, menyusun spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja pada pekerjaan yang memiliki standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dengan output hasil pekerjaan konstruksi, layanan atau sistem. Yang kedua, menyusun harga perkiraan sendiri pada pekerjaan yang memiliki standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dengan output hasil pekerjaan konstruksi, layanan atau sistem. Yang ketiga, melakukan perumusan pemaketan dan cara pengadaan sesuai strategi pengadaan, melakukan analisis belanja untuk pelaksanaan konsolidasi pengadaan. 5, melakukan analisis pasar untuk pelaksanaan konsolidasi pengadaan. Nomor 6, melakukan konsolidasi pada tahap perencanaan pengadaan. Nomor 7, melakukan konsolidasi untuk paket pengadaan barang jasa sejenis. Nomor 8, menganalisis hasil klarifikasi usulan barang dan jasa. 9, menyusun konsep rekomendasi atau saran untuk pembinaan atau pendampingan pengadaan barang jasa pemerintah pada tahap perencanaan pengadaan. Ini banyak banget ya tugas dari ahli muda. Yang 10, melaksanakan pendampingan bimbingan teknis atau konsultasi penggunaan sistem informasi atau aplikasi pada tahap perencanaan pengadaan, menyusun rekomendasi atau rencana tidak langsung terhadap hasil pemeriksaan pada tahap perencanaan pengadaan. Nomor 12 ini adalah melakukan review dokumen persiapan pada pengerjaannya dengan apa dan metode pemilihan tender, seleksi atau penunjukan langsung.
melakukan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan pada pekerjaan yang dilakukan dengan metode pemilihan tender, seleksi atau penunjukan langsung. 14. Melakukan evaluasi penawaran dengan metode evaluasi harga terendah, ambang batas sistem nilai pilihan biaya selama umur ekonomis, kualitas dan biaya, baku anggaran atau biaya terendah. Nomor 15. Melakukan penilaian kualifikasi pada tender, seleksi atau penunjukan langsung. Ini banyak banget tugas dari ahli muda, nanti bisa dibaca ya teman-teman. Untuk mendapatkan file ini teman-teman dan mudah sekali dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini teman-teman, untuk mendapatkan file ratusan soal tentang pengadaan barang dan jasa. Ini soalnya Jitu, insya Allah Jitu, ini dari beberapa teman, ini rekomendasi yang sudah lulus, dan ini juga prediksi sesuai dengan kisi-kisi. Soal nomor 4 adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pengumuman rencana umum pengadaan barang dan jasa adalah APPK, BKPA, CULP, DPPHP, dan EKPK. Jawabannya adalah B. Tugas kewenangan dalam penetapan dan pengumuman RUP rencana umum pengadaan dimiliki oleh PA. Namun PA juga dapat melimpahkan kewenangan ini kepada KPA, sehingga PA atau KPA bertanggung jawab terhadap penetapan dan pengumuman RUP. Jawabannya adalah B. Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau anggaran belanja daerah disebut APPK, BKPA, CULP, DPPHP, dan EPPTK. Jawabannya adalah A. Pejabat pembuat komitmen PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau anggaran belanja daerah sesuai dengan peraturan Presiden tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 16 2008 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Langsung aja, ini soal nomor 8 aja ya. Kelompok kerja pemilihan Pokja. Pemilihan adalah A. Sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Presiden untuk mengelola pemilihan penyedia. B. Sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Menteri untuk mengelola pemilihan penyedia. C. Sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk mengelola pemilihan penyedia. D. Sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala UKPBC untuk mengelola pemilihan penyedia. E. Sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Bupati untuk mengelola pemilihan penyedia. Jawabannya adalah D. Kelompok kerja pimpinan Pokja pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala UKPBC untuk mengelola pemilihan penyedia. Langsung saja, ini saya singkat langsung ke soal nomor 32. Strategi PBJ menggabungkan beberapa paket PBJ sejenis disebut A. Konsolidasi PBJ, B. Kontrak PBJ, C. Rehabilitasi kontrak, D. Strategi terbarukan, dan E. Strategi swakelola. Jawabannya adalah A. Konsolidasi PBJ adalah strategi PBJ yang menggabungkan beberapa paket PBJ sejenis. Kemudian kita lanjut lompat saja langsung ke soal nomor 36. PBJ dilaksanakan dengan cara A. Swakelola dan penyedia, B. Swakelola dan swasembada, C. Swasembada dan penyedia, D. Swakelola dan pelaksana, E. Swakelola dan pengadaan. Jawabannya adalah A. Swakelola dan penyedia sesuai dengan peraturan Presiden tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 16 tahun 2020 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian langsung saja ke soal nomor 38. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan pengadaan barang atau jasa adalah A. Menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. B. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. C. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. D. Meningkatkan peran pelaku usaha non domestik. Dan E. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang jasa hasil penelitian. Jawabannya adalah D. Tujuan PBI adalah yang pertama, menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. B. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. C. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. D. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional.
E. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang jasa hasil penelitian. F. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. G. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha. Dan E. Meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Soal nomor 39, pengadaan hewan peliharaan yang dipergunakan untuk keperluan operasi pemerintah dikategorikan sebagai pengadaan A. Pengadaan konstruksi, B. Pengadaan jasa konsultasi, C. Pengadaan domestik, D. Pengadaan jasa lainnya, E. Pengadaan barang. Jawabannya adalah E. Pengadaan hewan peliharaan termasuk dalam kategori pengadaan barang karena hewan-hewan tersebut dianggap sebagai barang yang diperlukan untuk keperluan operasi pemerintah. Kemudian soal nomor 40, di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam kebijakan pengadaan barang jasa yaitu A. Meningkatkan kualitas perencanaan PPJ, B. Pelaksanaan PPJ yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif, C. Memperlemah kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia PPJ, D. Mengembangkan e-marketplace pengadaan barang jasa, dan E. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik. Jawabannya adalah C. Kebijakan PPJ meliputi A. Meningkatkan kualitas perencanaan PPJ, B. Melaksanakan PPJ yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif, C. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia PPJ, D. Mengembangkan e-marketplace pengadaan barang jasa, E. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik, F. Mendorong penggunaan barang jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia SNI, G. Memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, H. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif, dan H. Melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Kemudian soal nomor 41, pengadaan kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk keperluan operasional pemerintah dikategorikan sebagai jenis pengadaan. Jasa lainnya, jasa konstruksi, jasa linear, barang, dan jasa konsultasi. Jawabannya D. Pengadaan kendaraan bermotor masuk dalam kategori pengadaan barang karena kendaraan tersebut dianggap sebagai barang yang diperlukan untuk keperluan operasional pemerintah. Soal nomor 42, di bawah ini merupakan prinsip pengadaan barang dan jasa adalah A. Efektif, B. Transparan, C. Terbuka, D. Bersaing, dan E. Semua benar. Jawabannya adalah E. Prinsip PPJ adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Mengingatkan lagi sekali lagi kepada teman-teman yang pengen mendapatkan soal-soal latihan pengelola pengadaan barang dan jasa, jabatan ahli pertama maupun ahli muda, soal